Bisa menyapa sahabat pembangunan. Siang-siang minum kelapa muda, pastikan air yang jernih. Sahabat pembangunan dimanapun berada, Pusvinchat balik lagi nih. Cakep. Sahabat pembangunan, Pusvinchat merupakan sebuah kanal atau media informatif yang berisi pembicaraan mengenai topik-topik seputar kebijakan, jabatan fungsional perencanaan dan isu-isu perencanaan pembangunan, termasuk juga mengenai tugas dan fungsi Pusbindiklatren. Perkenalkan, saya Billy Pramana, kembali lagi di Pusvinchat, dan hari ini dan sesi ini kita kedatangan seorang profesor dari kampus terkemuka di Indonesia. Selamat datang Prof. Ibu. Ya, mungkin bisa menyapa sahabat pembangunan sambil memperkenalkan diri. Halo sahabat pembangunan, nama saya Profesor Maila Dinia Ustirahim. Saya adalah guru besar bidang pendidikan anak usia dini dan kesejahteraan sosial dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini Kasih. tamu kita hari ini sungguh luar biasa sahabat pembangunan. Ini di ceritanya Prof. Maila ini membantu Pusbindiklatren untuk mengumpulkan autor dan agar bisa submit ke jurnal Proceeding Taylor and Francis, Bu Prof. Maila ya. Iya, benar sekali. Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan Prof. Maila, apa yang membedakan Proceeding ke Taylor and Francis ini dengan jurnal-jurnal yang lain? Oke, namanya adalah proceeding book. Proceeding Jadi buku proceeding ini biasanya digunakan untuk konferensi di mana para penulis mereka mengirimkan tulisan dan dipublikasikan bersama. Nah, untuk publikasi kita ini kita ikut dengan publisher besar yang namanya adalah Taylor and Francis. Nah, kalau jurnal itu berkala, misalnya setahun 3 kali, ya. Kalau buku ini adalah sesuai dengan konferensi yang membutuhkan. Nah, kita setiap tahun bekerja sama dengan Taylor Francis untuk menerbitkan proceeding book bidang keberlanjutan atau sustainability. Ya, dan tahun kemarin ada 17 paper dari Pusbindiklatren. Nah, ini capaian yang luar biasa karena ternyata perencana juga bisa menulis ilmiah. Nah, iya betul. Wih, berarti yang membedakan kalau jurnal itu kan ada periode penerbitannya, Bu ya. Kalau proceeding book ini memang ada submission khusus. Submission khusus. Oke, betul. Dan Ya. tadi memang disebutkan oleh Prof. Maila kalau perencana juga bisa menulis. Mungkin sedikit trivia, Bu ya, kalau memang salah satu yang diharapkan output dari perencanaan itu memang sebuah tulisan, Ibu. Dan kadang-kadang itu tulisan hanya sampai ke pimpinan, Bu, tidak sampai dipublikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, mungkin dengan bantuan Prof. Maila ini kita bisa proceeding book yang terindeks atau terakreditasi menyebutnya, Bu. Iya, terindeks. Sekarang sedang diajukan untuk terindeks Scopus dan Web of Science. Berarti tulisan-tulisannya nanti makin banyak yang mencari, Bu ya? Iya, dan ini open access, jadi free untuk membacanya, jadi bisa disebarluaskan. Ya, dan ini publisher yang terbesar di dunia. Ya, namanya ya tadi Taylor Francis, dan juga kita senang sekali ya karena biasanya publikasi ini terbatas kepada kawan-kawan di perguruan tinggi. Tapi sekarang kita mendorong juga ayo kawan-kawan yang berada di kementerian ya, kemudian yang di pusat-pusat pembinaan atau penelitian ya untuk juga berkontribusi. Kenapa? Karena mereka punya data yang luar biasa. Ya, dan memang itu tujuan dari adanya proceeding book ini. Terjadi dialog antara ilmuwan, akademisi, kemudian juga praktisioner, ya termasuk adalah perencana. Oh, berarti menggandengkan teori dengan pengalaman dan praktik di lapangan, Bu. Benar, ya. Kalau dari sisi ini, Bu, dari sisi proses penerbitannya, kira-kira seperti apa, Bu, yang membedakan antara proceeding book ini dengan jurnal pada umumnya?
Iya, jadi kalau proceeding book kan dia bukan berkala ya. Ya, Jadi betul. setiap ada kebutuhan, contohnya ada conference yang ini high profile. Maksudnya high profile adalah pembicaranya dari kalangan yang beragam, memiliki reputasi yang bagus, kemudian pesertanya juga beragam dan apalagi kalau beragam negara dan lain-lain. Nah, oleh karena itu mau terekam ya hasil-hasil karya tulisan itu di dalam proceeding book. Yang dilakukan adalah editor atau calon editor dia harus mengajukan proposal ke publisher untuk mempublikasikan proceeding book. Oke. Nah, nanti kalau udah disetujui, nah ini prosesnya juga nggak gampang ya karena harus dilihat dulu siapa sih editornya, bagaimana rekam jejaknya, terutama tentang integritas akademiknya dalam penulisan ya dan kemudian lain-lain. Nah, kemudian juga editor itu harus didukung oleh setidaknya 3 akademisi yang dari beragam negara dengan reputasi baik yang menyatakan bahwa memang editor ini memiliki kapasitas dan integritas. Nah, baru kemudian mereka melihat siapa akademik komite dari conference ini. Karena tadi mau menjaga kualitas. Kalau di jurnal kan ada tim editorial. Betul. Ya yang mereka ada reviewer. Nah, sekarang tidak dilakukan oleh publisher. Kalau di jurnal kan memang oleh kelompok yang ditunjuk oleh publisher. Betul. Nah, makanya dia harus meyakini benar editornya harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan tadi integritas. Nah, baru kalau udah dapat persetujuan dimulailah proses mengumpulkan paper, mereview paper. Ya, yang proses yang kemarin kan lumayan panjang ya. Betul, iya. Dari bulan September akhirnya terbit di bulan Juli. Juli. Nah, hampir, itu. hampir 1 tahun berarti Bu ya? Hampir 1 tahun ya nggak sampai 1 tahun sih, sekitar 8 bulan ya. 8 bulan. Lumayan. Ya. Itu berarti memang harus ada usulan dulu dari editor Bu ya. Iya. Itu pun nanti ada semacam assessment dulu sebelum disetujui proposalnya. Iya, jadi ada assessment, dia biasanya akan melihat orangnya, kemudian juga website dari conference-nya. Ya tadi dia juga mau make sure bahwa ini memang ajang yang kredibel ya karena takut juga kan banyak sekarang konferensi yang abal-abal ya dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan publisher besar ya. Oh, itu challenge-nya Bu untuk sampai bisa di-notice oleh publisher ini seperti apa Bu? Iya, tentu rekam jejak penulisan kita sebelumnya, tulisan kita sebelumnya. Dia akan lihat kita terbit artikel biasanya di jurnal yang seperti apa. Ya. Ya, jadi kalau misalnya ada lampu merahnya itu kan kalau misalnya ternyata ini terbitannya di jurnal yang tidak bereputasi baik gitu kan, atau apalagi kalau jurnal predatory, itu udah dapat warning tuh gini, ini nanti orangnya nggak bisa dipegang nih karena ini akan mempengaruhi nama baik dari publishernya sendiri ya, dari ya lembaga penerbitan ya. Berarti memang selain dari nanti dari judulnya atau skupnya Bu ya, itu Ya, juga rekam jejak dari editornya Bu ya. Ya, jadi di dalam proposal itu nanti kita menyebutkan nama conference-nya apa, temanya apa, ruang lingkupnya apa, ya kemudian target pesertanya berapa banyak, ya mereka akan menulis seperti apa. Mereka juga bertanya nanti yang ikut sebagai peserta berapa orang. Nah, karena dia mau menghitung keterbacaan dari buku ini nantinya. Oke. Ya. Berarti ada faktor internal tentunya dari Prof Melian juga calon-calon autor dan juga pertimbangan akses jangkauannya ke buku itu Bu ya. Iya, jadi penting banget. Oleh karena itu ya bagus banget kalau misalnya proceeding book itu bukan hanya dari satu lembaga. Nah, makanya kami senang sekali bekerja sama dengan Pusbin Diklatren karena ini menunjukkan bahwa ini akan dibaca banyak orang. Ada berbagai lembaga yang ikut ya untuk penerbitan ini. Itu Bu dari kan tadi disampaikan ada 17 Bu ya yang akhirnya berhasil terbit. Itu saringannya atau mungkin proses editingnya Bu sampai Prof Maila yakin kalau ini udah layak nih, itu seperti apa Bu? Jadi mungkin
prosesnya lumayan juga ya, mungkin kawan-kawan yang menulis juga kok dibalikin lagi gitu kan. Jadi pertama kita nyebutnya sebagai editorial checklist. Kita punya daftar apa yang harus ada di paper. Nah, oleh karena itu tim editorial akan ngecek dulu, kemudian dikembalikan kepada penulis, nih yang belum dikasih tahu highlightnya dirapikan dulu. Nah, setelah dikembalikan dan memenuhi tadi standar minimum ya, kalau editorial checklist itu standar minimum, maka kita akan memproses untuk double blind review. Jadi ada 2 orang ilmuwan ya dari ragam profesi yang berbeda-beda dan ragam keilmuan berbeda-beda, tetapi dipastikan tulisan itu direview oleh reviewer yang memang di bidang yang sama dengan penulis. Nah, ketika sudah selesai double blind review, ada 2 orang ya dikembalikan, saya editor menyatukan review dari 2 reviewer. Ya, kemudian menuliskan surat kepada para penulis. Ini yang harus diperbaiki. Jadi kita editor harus dengan timnya harus setia untuk mendampingi terus. Jadi nggak bisa dari reviewer langsung, kita perlu dikumpulkan dulu. Kemudian kalau ada yang kurang jelas pembahasannya, kita pastikan bahwa ini bisa dibaca, dipahami oleh penulis. Nah, setelah diperbaiki oleh penulis, itu balik lagi sama editor. Editor baca lagi, ada nggak progres dari perbaikan. Kalau ada progres, apakah sudah memenuhi syarat, apa perlu direview ulang. Kalau perlu direview ulang, kita kembalikan ke reviewer, baru lagi ke kita, dan seterusnya sampai kita mendampingi untuk typesetting. Ya kan untuk kamera ready kan kayak penulisan nama harus dipastikan, judulnya juga harus dipastikan. Nah, oleh karena itu prosesnya memakan waktu 8 bulan itu seperti itu, karena proses yang memang quality dari paper menjadi jaminan, dan kita tentu tidak mau mengecewakan para penulis juga kan. Kalau misalnya ala kadarnya nanti terbit kita juga kecewa. Karena publikasi itu kan rekam jejak kita. Iya, betul. Nanti kalau kita udah matang, tapi kemudian orang ngebaca tulisan kita bertahun-tahun sebelumnya, wah ternyata dulu prosesnya ini sembarangan aja nih nulisnya. Ya, jadi kita benar-benar menjaga supaya penulis juga mutu tulisannya terjaga, dan publisher nama baiknya sebagai penerbit juga terjaga. Oke. Nah, itu ada cerita nggak Bu, misalkan kan autor atau penulis itu memang bukan pegawai atau pekerja yang bidang utamanya itu di penulisan, sebetulnya ada pekerjaan-pekerjaan rutin harian yang harus diselesaikan juga. Apakah ada cerita Bu, misalkan ada penulis yang sudah dihubungi untuk menyesuaikan, itu kok tidak menulis-menulis, kok tidak ada respon sama sekali gitu Bu? Nah, itu juga jadi tantangan tuh. Jadi makanya editor punya tim ya. Kita juga harus bagi tugas, karena nggak boleh emosional ya. Karena kalau misalnya semua di satu orang menghadapi yang seperti itu, nanti yang semestinya dia baca konten, dia jadi agak sedikit ini orang menyebalkan. Nah, kalau kami di tim dibagi. Jadi ada yang memang bagiannya ngontak-ngontak aja ya, supaya kalau ada yang nggak enak, kadang-kadang penulis juga ntar dulu dong kita lagi sibuk gitu. Udah mepet banget itu yang kayak gitu kan sering kita dengar. Oleh karena itu orang itu harus rutin ya mengontak ya, dan ada memang yang ya termasuk masa ini juga, karena kan mau menerbitkan ratusan paper bersama. Betul. Ya, jadi saling tunggu sebenarnya, nggak bisa kan, beda ya kalau dengan jurnal, kalau satu paper ready bisa publish online dulu. Ya, nah, kalau buku ini nggak bisa, jadi harus diangkut semua dulu. Nah, kita selalu wanti-wanti nih, ayo dong kita kerjasama ya. Kalau satu yang telat berarti semuanya telat nih. Nah, itu. Siapa itu, ayo. Ya, berarti memang selain dari sisi timnya Prof Mela yang cekatan, memang harus ada minimal ada konfirmasi dari reviewernya Bu ya. Maaf, dari autornya Bu. Dari autor harus ada komitmen, karena kita selalu bilang tidak ada paper yang di reject. Ya, maksudnya kenapa? Kalau mau melakukan perubahan sesuai dengan masukan dari reviewer, dengan nah ini yang bedakan dengan jurnal. Jurnal bisa mereject, tetapi ya buku proceeding juga bisa mereject. Tetapi dalam kasus kami
karena kan beragam ya, ada penulis pemula yang mungkin pertama kali nih nulis di proceeding book bereputasi gitu kan, jadi perlu banyak belajar. Kita selalu bilang kita nggak akan mereject ya, yang akan menentukan itu para penulis. Teman-teman sendiri Iya, teman-teman sendiri. Memang kadang-kadang discouraging ya, membuat kita mungkin aduh menyerah ya ngelihat review dari reviewer yang sampai 3 halaman. Itu ada tuh yang dapat 5 halaman juga ada. Ya karena ya tadi tugas saya di editorial itu kan mengumpulkan ya, oh ini tapi bagus-bagus loh komentarnya, kayaknya memang bisa diperbaiki kok asal penulis mengikuti saran dari reviewer. Maka kita kompilasi, ya tadi ada yang sampai 5 halaman. Itu tetap Diproses ya, asal tidak menyerah tadi. Oh iya. Ada juga yang gini, aduh ini kok repot banget gitu kan. Kita juga membuka akses, jadi tim kita juga membuka akses kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Jadi kita nggak ngelepas penulis nulis aja sendiri. Sampai ada juga kita memberikan kesempatan untuk coaching online ya. Jadi sebelum publikasi ya, setelah mereka menulis dan menerima hasil dari reviewer, kita buat webinar untuk orang bertanya aja ya, karena memang ini harus dibudayakan ya, karena kalau orang-orang yang udah profesional menulis atau udah sering menulis, mungkin dia nggak butuh lagi tuh proceeding book ya kan, ya udahlah saya langsung aja ke jurnal dan lain-lain. Yang kita harus pastikan bahwa untuk proceeding book ini banyak orang yang latihan. Ya, jadi latihan untuk ya menulis lebih baik lagi. Oleh karena itu ya perlu ya tadi support yang bagus banget dari kita. Ya. Jadi memang untuk teman-teman yang kemarin itu istilahnya mungkin masih uji coba untuk menulis ya, seharusnya ketika mendapatkan komentar untuk saran perbaiknya seharusnya berterima kasih Bu ya, karena oh ketahuan nih saya ada bagian yang kurang di bagian sini nih gitu. Ya. Tapi paper-paper yang dari Pusbindiklatren itu bagus loh data-datanya. Memang ada yang literatur review sekitar 40% ya. Jadi 60% itu empirik yang datanya dari lapangan. Dan kita bilang, oh ini datanya bagus loh. Kalau nggak punya akses untuk resource ini, nggak mungkin nih dapat data ini. Tapi ada juga yang pakai literatur review. Cuma karena perencana kali ya, udah terlatih ya. Sebenarnya itu udah bakat yang dan kemampuan yang bagus banget loh. Karena udah bisa pertama berpikir sistematis, kemudian melihat masalah. Nah, dan menjelaskan masalah. Nah, ini yang sering menjadi tantangan untuk mereka yang di kampus. Biasanya mereka bagus sekali di metode dan juga di teori. Nah, tetapi ketika membahasakan masalah, ya ini yang masih kurang. Nah, ini makanya kita lihat, wah yang dari pusat pembinaan pendidikan dan latihan perencanaan ini bagus semua untuk masalah, menggali masalah. Ya, jadi ngerti apa yang ditanyain. Nah, itu udah satu kunci yang luar biasa, dan saya pikir kalau dikembangkan kebijakan-kebijakan kita bisa dipelajari juga oleh orang luas. Ya, jadi kalau tadi Pak Billy bilang kalau sekarang ya hanya di lingkungan kita saja atau dari kantor kementerian ini saja. Tapi ini berarti udah bisa dibaca secara nasional, apalagi ini internasional. Ya, kan ada banyak negara yang mungkin kasusnya mirip dengan Indonesia. Dia bisa belajar dari kebijakan kita. Jadi referensi Bu ya. Jadi referensi. Itu memang yang kami dorong dari segi kebijakan itu kan ada penjenjangan Bu untuk fungsional perencana. Ketika naik jenjang yang agak senior atau kami menyebutnya ahli maju, itu memang sebenarnya ada syarat publikasi Bu untuk untuk bisa mengikuti ujian kenaikan jenjang ini. Jadi mungkin salah satu yang bisa kami upayakan ya melalui fasilitasi proceeding ini. Iya, benar. Ya, jadi ini kita juga terus mengajak ya, yuk kita menulis bareng ya, resource yang ada di perguruan tinggi dengan resource yang ada di sini. Kalau kita bisa bekerja sama, ini nanti hasilnya akan baik sekali. Karena saya pernah menulis dan itu menjadi kebijakan. Maksudnya gimana? Jadi saya menulis waktu itu di tahun 2017 tentang bagaimana anak-anak korban tsunami di Aceh, how they live,
kemudian cope, dan kemudian thriving, bagaimana mereka menghadapi tsunami, kemudian dia hidup setelah itu, dan kemudian akhirnya bisa sukses. Nah, salah satu yang saya bahas itu tentang bagaimana bantuan-bantuan asing ketika terjadi bencana alam di Indonesia. Ya, ada yang mungkin kurang tepat sasaran karena secara kultur budaya yang berbeda. Ada satu contoh yang saya gambarkan di tulisan itu tentang masalah latrin atau kamar mandi. Jadi kan kalau di masyarakat kita yang masyarakat Aceh ya, yang memang hampir 100% ya, 98% lah Muslim, itu penting sekali tentang arah WC. Nah, orang asing itu nggak melihat itu. Nah, saya menulis tentang itu, termasuk juga karena itu tulisannya tentang intervention mental health, tentang banyak juga intervensi yang kurang tepat sasaran. Contohnya adalah tentang konseling personal. Masyarakat kita kan, apalagi ketika itu di Aceh baru terjadi bencana alam besar, sebelumnya juga menjadi daerah yang sangat tertutup, ya. Kemudian ada orang asing mau memberi konseling langsung, itu kan menjadi resistensinya tinggi. Kenapa saya tahu ini menjadi kebijakan? Karena ketika saya lihat siapa yang mensitasi, salah satunya ada sebuah college di Amerika Serikat, ya, dia sampai college itu melakukan perjalanan dengan mahasiswanya pergi ke Indonesia untuk melihat seperti apa sih masyarakat Indonesia, karena salah satunya terinformasi dari tulisan itu. Mereka itu mengambil mata kuliah tentang disaster risk reduction. Nah, termasuk dia bagaimana unsur budaya semestinya penting dalam tadi, termasuk pembangunan bantuan ya. Jadi bukan hanya mental health, dia juga menceritakan tentang oh iya ya, ternyata kita nggak begitu aware ya tentang tadi aspek budaya. Untuk beberapa kultur arah WC menjadi penting. Ya, sedangkan mungkin mereka lebih kepada standar kebersihan, kenyamanan, dan lain-lain. Oke, nah itu tadi sahabat bangunan salah satu contoh sukses ketika tulisan kita dipublikasikan, menjadi referensi, dan akhirnya menjadi salah satu alternatif kebijakan. Iya, benar. Iya. Nah, ini Prof. Maila, setelah Proceeding Books ini terbit, nah itu harapan dari Prof. Maila untuk para autor seperti apa, Prof. Maila? Iya, jadi kita baru mencapai output bahwa ini terbit. Betul. Ya. Nah, kita harus menjadikan tulisan ini berdampak. Ya, kalau secara metrik berdampak itu pertama berapa banyak paper kita diunduh, berapa banyak paper kita disitasi, berapa banyak paper kita disebutkan di sosial media. Nah, berarti kan bisa diatur nih dengan penulis, bahwa penulis harus mempromosikan tentang tulisannya, termasuk podcast kita hari ini. Ya kan, kita mempromosikan kita punya 17 paper loh yang tentang kebijakan. Yuk kawan-kawan ya, sahabat perencana, mungkin diunduh, dan kalau nanti sahabat perencana menulis, disitasi, karena sudah ada yang meneliti tentang bidang Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian itu baru berhenti di dampak yang awal. Dampak yang sesungguhnya itu adalah ketika ini digunakan untuk kebijakan, digunakan untuk informasi. Kalau misalnya ini tentang industri, bahwa industri mengaksesnya dan menggunakan pengetahuan atau informasi ini. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah yuk disosialisasikan, dipromosikan paper-paper yang sudah terbit agar dampaknya ini benar-benar meluas dan sampai kepada target utama, ya tadi memberikan informasi untuk kebijakan. Oke, nah itu untuk webinarnya mungkin dari Pusmigrater mungkin bisa fasilitasi, Bu, ya. Tapi saran mungkin ada sudut pandang dari Prof. Maila, misalkan dari teman-teman sendiri, oh saya pengen bikin event sendiri, itu apakah secara kulturnya atau secara etikanya diperbolehkan, misalkan, karena kan kemarin proceedingnya melalui Pusmigrater, kemudian editornya Prof. Maila. Kalau misalkan dari teman-teman autor ingin, saya pengen webinar sendiri, nah gitu apakah diperbolehkan? Diperbolehkan banget ya. Yang pertama juga mulai dengan sosial media. Jadi kalau di tulisan, karena ini kan open access ya, di pojoknya sekarang belum muncul karena dia masih proses untuk indeksasi dan penyelesaian matriks. Jadi ada lambang matriks.
kalau diklik nanti ketahuan berapa yang udah unduh, berapa Oke. yang ini dan seterusnya. Nah, berapa juga yang muncul di sosial media. Ya ada kan kita mau tahu likeness dari pembaca umum. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ya sahabat pembangunan yang sudah punya publikasi jangan segan untuk membaginya di sosial medianya dan juga mungkin di sosial media profesional seperti LinkedIn Iya, ya, oke. tapi juga di Instagram juga kenapa enggak, di Twitter ya, supaya orang bisa mengunduh ya dan tahu. Jadi orang-orang itu sering mensitasi karena yang paper yang dia pernah baca atau pernah lihat. Oke. Kan kita nggak tahu ya apa yang sudah Pak Billy tulis sebelumnya, sampai kita oh ya waktu itu saya pernah lihat dia share tulisan ini Oke. ya dan seterusnya. Jadi jangan lupa untuk share ya di sosial media, di share dengan kawan-kawan satu profesi, satu bidang ilmu. Nah, kemudian tadi webinar saya setuju banget. Ya, webinarnya boleh secara mandiri, Oke. apalagi kalau difasilitasi dengan ya Puspindiklatren karena kan berarti sudah ada audiens yang tetap. Ya, Ya. betul. Dan nanti mungkin teman-teman outsource atau sahabat bangunan kalau ada webinar terkait proceeding ini ataupun terkait artikel-artikel yang pernah diterbitkan melalui Puspindiklatren, silahkan menyimak. Siapa tahu ada informasi-informasi yang ya mungkin bisa digunakan sebagai rekomendasi kebijakan begitu, Prof. Maila ya. Ya, benar sekali. Oke. Dan juga saya senang banget mendengar bahwa tulisan-tulisan dari kawan-kawan di Puspindiklatren dikumpulkan, dikompilasi. Ya, jadi nah bagus banget ya. Jadi 17 paper dikompilasi, kemudian nanti bisa di-share kepada kementerian ya, lingkungan kementerian atau lebih luas lagi. Ya. Nah, seperti itu. Minimal nanti biasanya akan kami sampaikan Bu ke tingkat level pejabat tinggi media atau misalkan memungkinkan mungkin akan kami share juga ke Pak Menteri dan Wakil Menteri. Ya, Nah, karena benar kan sekali. kebetulan juga Menteri PPN Bappenas yang sekarang ini dari kalangan akademisi, mungkin kami harapkan juga beliau tentunya menyambut positif apabila ada proceeding seperti ini. Ya. Dan kan ada conference SDGs. Iya, betul. Kalau bisa dijadiin poster paper Ya. mungkin dipajang yang terbaik ya. Kemudian ya untuk informasinya karena saya membacanya itu ada yang bicara tentang gender, ada yang bicara tentang pendidikan untuk semua ya, kemudian ada juga yang bicara tentang pariwisata. Ya. Dan saya pikir ini informasinya beragam. Jadi ini orang kementerian lain pun penting tahu. Betul. Karena dan apalagi tadi yang saya bilang cara membahasakannya berbeda ya, cara membahasakannya karena melihat masalah ya kan, kemudian menjelaskan masalah tersebut dan kemudian juga saya lihat rekomendasinya itu praktikal dan bisa menjadi bahan untuk kebijakan. Oke. Nah, mungkin dari sisi ini Bu, apa ya, keberanian author Bu, mungkin ada yang perlu disoroti. Kok bisa sampai menulis seperti ini? Mungkin ada salah satu atau dua tulisan yang mungkin bisa Prof. Maila sharing ke sahabat bangunan. Ini tulisan ini bagus nih. Iya, saya sebenarnya menikmati ya membaca tulisan-tulisan dari teman-teman Puspindiklatren. Kenapa? Ya tadi saya bilang ini, kalau saya yang meneliti ini, saya nggak punya nih akses data ini nih. Ya, jadi kayak ada satu yang tentang bagaimana membantu orang tua yang memiliki anak autistik dengan membuat layanan WhatsApp untuk konseling. Saya pikir itu menarik sekali dan dia menjelaskan kasusnya seperti apa. Kemudian diberikan rekomendasi berarti layanan via WhatsApp. Nah, ini kan untuk dunia internasional karena publikasi kita kan internasional. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena budaya WhatsApp itu mungkin kalau di Indonesia tuh kuat banget ya, urusan kerjaan juga pakai WhatsApp. Ya, tapi kalau untuk dunia luas banyak orang yang membatasi WhatsApp untuk kalangan tertentu aja. Tapi ketika dituliskan di situ bahwa WhatsApp itu memberikan kepercayaan orang tua untuk curhat ya, sehingga dia nggak burn out atau mengalami ya tadi kesulitan mental ya atau depresi karena tadi memiliki anak, merawat anak yang memiliki kehususan tadi ya. Saya pikir itu juga menarik karena
budaya WhatsApp mungkin ada banyak juga di negara-negara lain yang seperti negara-negara Asia ya, terutama ya yang kekeluargaannya tinggi, biasanya itu menggunakan WhatsApp dengan ya seperti kita. Kita itu WhatsApp itu kan kayak per detik atau per menit ya adalah informasi masuk Iya, gitu ada ya. masuk. Nah, trust isu ini orang berbicara tentang masalah anaknya atau masalah dia ketika merawat anak dengan kekhasan tadi, mungkin tidak bisa diberikan kepada orang secara langsung, misalnya Iya. ketemu dengan konselor atau dengan psikolog. Tetapi dia punya trust untuk berbicara teks. Pertama lebih mungkin non judgmental. Iya. Kemudian dia bisa mengambil waktu untuk membicarakan masalahnya. Iya. Nah, itu salah satu tulisan yang saya cermati, dan yang lainnya bukan berarti nggak bagus ya. Tapi itu tadi ada kekhasan-kekhasan yang saya pikir menarik ya untuk orang lain ya, apalagi karena ini kita targetnya untuk audiens yang global Iya, ya, nah. mereka bisa belajar dari kasus kita. Berarti memang sebenarnya masing-masing tulisan itu ada keunikannya Iya. masing-masing, Prof. Maila ya. Iya, benar. Dan ada originalitas. Tadi kalau bicara tentang novelty di di bidang keilmuan ya, orang-orang yang dari perguruan tinggi menulis kan dia berbicara ada gap yang belum ditulis sebelumnya dan gap yang harus ditulis. Oke. Tetapi kalau di sini kita ngelihat novelty-nya itu kebanyakan direkomendasi. Jadi sahabat perencana ini ya, sahabat pembangunan yang bekerja sebagai perencana, mungkin karena sudah tergali cara berpikir untuk memberikan rekomendasi tadi, sehingga rekomendasinya ya tadi praktis dan bisa dipahami ya dengan jalinan ya tulisan yang menjelaskan kalau seperti ini maka bisa dilakukan seperti ini. Nah, itu satu hal yang saya pikir menjadi keutamaan ketika seorang perencana menulis karya ilmiah. Oke. Nah, ini mungkin Prof. Maila sebagai penutup, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat pembangunan untuk mendorong minat menulis kepada sahabat pembangunan ini, Prof. Maila. Ya, jadi saya mendorong kawan-kawan sahabat pembangunan untuk terus mempublikasikan hasil kajiannya, karena pembangunan berbasis atau berdasar pengetahuan ini akan mempercepat langkah kita untuk menjadi negara maju ya, negara yang lebih sejahtera dan juga berkelanjutan. Betul. Oke. Baik, terima kasih Prof. Maila atas informasi tadi yang disampaikan. Kemudian juga ada pesan-pesan penyemangat kepada para sahabat bangunan. Mungkin kalau boleh saya kutip salah satu pesan atau salah satu kalimat dari tokoh itu, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Iya, Mungkin seperti itu, sahabat benar. bangunan. Mungkin kita sebagai manusia ada batasan usia, tapi tulisan kita akan selalu dikenang melewati masa. Oke, baik sahabat bangunan, itu dia podcast Puspincat pada sesi kali ini. Puspincat dapat diakses melalui kanal YouTube Puspindiklat Trend dan juga dapat diakses informasinya melalui media sosial lainnya. Terima kasih, saya Billy Pramana, pamit undur diri.